Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ririn, berikut ini jawaban UTS yang akan saya presentasikan melalui video dengan materi etika di masyarakat. Saya ambilkan sumber dari Detikcom. Di Sukabumi, tepatnya di daerah Kampung Badak, ada seorang pria yang berinisial A itu tega menyabet ayah kandungnya dengan golok. Peristiwa ini dipicu karena pelaku tidak terima karena dimarahi oleh korban atau ayah dari si pelaku tersebut. Jadi memang kalau saya melihat di sini memang mungkin terkait peristiwa ini banyak faktor yang memicu si pelaku melakukan perbuatan tersebut karena ada beberapa faktor. Dilansir dari Detik Jabar, peristiwa tersebut terjadi pada pukul 1. Korban bernama Abud menegur anaknya yang selama ini menganggur. Pelaku tidak terima dimarahin bapaknya karena disuruh bekerja. Setiap hari pelaku ini tidak bekerja dan hanya diam di rumah. Hal ini kemudian memicu kemarahan si A, kata Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede. Kejadiannya ini Minggu tanggal 10 bulan 9 2023 dengan artikel Diksumut Durjana, pria ini tega aniaya ayah kandung dengan memakai golok. Kalau saya menganalisa dari kejadian ini, pertama ini saya melihat dari adanya masalah dalam keluarga. Konflik dalam keluarga seperti perbedaan pendapat atau ketegangan antara anggota keluarga bisa memicu kasus kekerasan dalam rumah tangga. Nah, ini saya lihat di dalam keluarga tersebut memang ada faktor yang menyebabkan si anak bisa melakukan perbuatan tersebut. Saya ambilkan contoh, itu konfliknya adalah anak itu sudah lama tidak bekerja, terus si orang tua menegur, berharap anaknya itu mencari pekerjaan ataupun keluar rumah mencari informasi tentang lowongan pekerjaan. Yang kedua itu adanya masalah kesehatan mental. Masalah kesehatan mental seperti gangguan mood, gangguan perilaku, atau penyalahgunaan zat yang mempengaruhi perilaku seseorang dan menyebabkan tindakan kekerasan. Nah, saya melihat di sini anak dari si bapak tersebut memang mengalami kesehatan mental. Contohnya pada saat si anak tersebut itu ditegur untuk melakukan mencari informasi terkait disuruh kerja, tapi malah marah. Yang ketiga, stres dan tekanan. Kemungkinan si anak tersebut mengalami stres diakibatkan karena sudah lama tidak bekerja. Yang keempat itu keterbatasan kemampuan untuk mengelola emosi yang dimiliki sama anak tersebut. Yang kelima itu kurangnya dukungan sosial. Nah, kurangnya dukungan sosial itu
itu terjadi biasanya bisa dari teman, keluarga, ataupun masyarakat sekitarnya. Yang terakhir adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini juga bisa mempengaruhi si anak tersebut untuk melakukan hal-hal tindakan yang di luar batas. Bagaimana cara mencegah pelanggaran tersebut agar tidak terjadi? Ada 4 yang saya ambil. Yang pertama adalah konseling keluarga. Nah, ini bisa diterapkan konseling keluarga yang melibatkan semua anggota keluarga yang terlibat. Ini membantu dalam membuka komunikasi yang sehat dan membantu keluarga untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. Contohnya begini, seandainya orang tua itu melakukan konseling terhadap anggota keluarga, mendengarkan apa yang diinginkan oleh seorang anak dan apa yang diinginkan oleh sebagai orang tua, dan di situ ada keterbukaan dan mencari solusi-solusi dari permasalahan yang terjadi di keluarga tersebut. Misalkan si anak itu saat ini sedang menganggur, harusnya itu ada konseling atau ada pendekatan sebagai orang tua terhadap anaknya, entah dengan dicarikan pekerjaan ataupun mencarikan informasi terhadap anaknya, baru memberitahukan kepada anaknya bahwa di lokasi mana itu ada lowongan pekerjaan. Begitu juga anaknya menyampaikan kepada orang tuanya bahwa kondisi saat ini memang mencari pekerjaan sulit, gimana kalau orang tua memberikan modal untuk usaha dan lain sebagainya. Yang kedua adalah edukasi keterampilan penyelesaian konflik. Selama konseling, anggota keluarga perlu diajarkan juga untuk keterampilan menyelesaikan konflik yang sehat dan konstruktif. Nah, ini bisa dilakukan juga terhadap anak dan orang tua, terhadap orang tua dan anak. Yang ketiga adalah dukungan sosial. Dukungan sosial ini sangat penting terjadi dari keluarga, teman, ataupun lingkungan komunitas yang dapat membantu mengurangi isolasi dan memberikan dukungan emosional yang diperlukan untuk pemulihan. Yang terakhir adalah pencegahan kembali. Setelah masalah ini diatasi, penting untuk terus memantau dan mencegah kembali terjadi tindakan kekerasan. Ini dapat melibatkan konseling berkelanjutan dan mencegah untuk situasi yang mungkin memicu kekerasan. Baik, terima kasih Bu Ririn. Tugas yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya nanti video ini akan saya upload melalui YouTube. Linknya akan saya masukkan di slide terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.